Jika saya ingin mencari pahala sholat berjamaah di masjid, saya sudah azan, kemudian menunggu beberapa saat, tidak ada yang datang, lalu saya iqomah dan sholat sendirian. Kemudian saya pulang, di rumah saya sholat berjamaah dengan istri. Apakah yang demikian itu boleh, Ustaz? Lah kamu mendirikan masjid di tengah-tengah orang kafir itu piye? Ya dah. Nah itu mula aja ngepeng-peng ngedeke masjid wae akhirnya ra nek sing salat itu kok. Ya, sing di arep-arep mambana masjidan banallah baitan fil jannah, siapa membuat masjid dibuatkan masjid di surga. Nah, sekarang gawe masjid ora nek isine. Lah mosok dadi imam ngrangkep dadi makmum. Ya dah. Nanti apa kamu mendirikan masjid itu di tengah sawah? Sehingga ada penghuninya, atau penghuninya orang kafir semua, nggak ada orang Islam. Ya tak? Padahal kalau orang Islam itu coba dibaca surat Tolak ayat 2 itu. Faiza balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin. Bukan itu. Itu loh. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum itu. Al-Anfal. Dan ayat 2, 3, 4. Surat Al-Anfal nomor surat 8 ayat 2 sampai 4. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya, dan ampunan serta rizki atau nikmat yang mulia. Ya, jadi orang yang siman sebenarnya itu tidak sekedar saya beriman, itu tidak. Ya, belum diakui kamu kalau mengatakan saya beriman itu belum. Yang dikatakan orang yang beriman antara itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila nama Allah disebut gemetar hatinya. Gemetar itu ya ada kontak lah. Allah disebut karena orang yang beriman dia cintai Allah lah. Yang dicintai disebut, dengar namanya disebut, langsung gemetar hatinya. Terpanggil. Hatinya terpanggil. Ya. Untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan terpanggil rasa takut untuk menjauhi larangannya. Itu namanya gemetar hatinya seperti itu. Maka kalau orang yang beriman, asma Allah disebut itu sudah ada terasa kontak. Lah apalagi dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ora enek sing teko. Ayo salat, ayo merebut kemenangan. Tidak ada yang datang. Mungkin apa? Tidak ada orang yang beriman di situ, ya, di sekitar masjidmu itu. Ditambah lagi datuliyat alaihim ayatuhu zatatum imanan. Kalau diterangkan ayat-ayat Allah tambah imannya. Tambah mantap, tambah yakin, tambah semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, tambah imannya itu tambah dekat, tambah takut kepada Allah. Takut melanggar larangannya, gitu, dan tambah yakin mengharap janji-janjinya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian bertawakal hanya kepada Allah.
ketergantungan dirinya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Terus diterangkan lagi, ya, alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang itu mendirikan sholat dan bila diberi rezeki oleh Allah, sebagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah itu diinfakkan. Ya, kalau diberi rezeki dari Allah, sebagian dari rezeki itu diinfakkan di jalan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baru dikatakan ulaika humul mu'minuna haqqon. Orang-orang semacam itulah yang disebut orang iman yang sebenarnya. Sehingga kalau tidak begitu, tidak beriman yang sebenarnya. Atau beriman tapi tidak sebenarnya. Orang yang benar-benar beriman itu, bila nama Allah disebut, artinya ada kontak hatinya. Diterangkan ayat Allah, tambah imannya. Tawakalnya hanya kepada Allah. Dia mendirikan sholat, bila diberi rezeki oleh Allah, sebagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah itu dikeluarkan infaknya. Dikeluarkan infaknya, dizakati lah singkatnya gitu. Diberi rezeki oleh Allah, yang misalnya 100.000, dikurangkan 2.500, dikeluarkan zakatnya. Diberi uang kerja dapat sehari, misalnya dapat uang 25.000 misalnya. Setiap 1.000 25 rupiah. Kecil lah sebenarnya. Keluarkan. Jadi ini bukan milik saya semua, sebagian ini kita keluarkan sedekahnya. Nah, baru itu disebut orang yang beriman yang sebenarnya. Masa katanya Indonesia itu umat Islam terbesar di dunia. Lah kok neng masjid azan kok rane wong teko. Nanti imamnya mulih barang. Nah, lebih baik kalau memang begitu, keluargamu aja diajak jamaah ke masjid. Ya. Kena aku adzan, kowe teko ning masjid. Nah, anake bojone jan ning masjid kok salat jamaah dengan suami istri. Nah, terus wis bar mulih. Ya, jadi jamaah sama anaknya, sama keluarganya, tapi di masjid. Nah, tapi kan wanita sebaik-baik sholat di rumahnya, masjidnya ranek sing ngiseni kok. Ya, tapi kan tidak dilarang sholat di masjid. Nah, karena buat masjid itu untuk Baitullah, untuk sujud, untuk sholat, lah tidak ada orangnya, ya diseni keluargamu. Malah kalau sholat, keluargamu ke masjid terus lebih baik itu. Pengisinya cuma keluargamu, kamu jadi imam, ya, keluargamu jadi makmum. Kok Jumatan barang ya bapaknya khutbah, ya jadi khotib, terus jadi imam, jadi muadzin, gitu. Itu. Nah, mudah-mudahan dengan begitu nanti orang-orang udah ikut. Memang mayoritas umat Islam udah. Maka orang Islam jangan membanggakan jumlah, nggak ada artinya. Jumlah besar tuh nggak ada berkualitas, nggak ada artinya. Ya, jumlahnya besar, tapi mentalnya seperti buihnya air bah. Nilainya hanya ya sepiring makanan yang direbutkan oleh orang-orang rakus terhadap makanan. Enggak kalap tuh malah. Ya, umat Islam itu seperti satu piring makanan, dan teman taruh di piring, dimakan, direbut oleh orang-orang rakus, ya malah ora kalap. Yen wis tekan titi mangsa bondo donya anak bojo